Oke, kita mulai ke materi yang baru. Tadi sifatnya evaluasi aja dan tambahan ya, di luar ekspektasi ada ChatGPT gitu ya. Ya, saya pikir itu masukan yang mungkin akan sangat berguna buat rekan-rekan. Jadi kalau tiba-tiba disuruh sama atasan, bikin proposal, cepet itu Pak, langsung kan. Sejam udah langsung keluar proposalnya dari kita, dibantu sama Mas ChatGPT. Oke, kita lanjut ke tahapan ke-6 ya, modul ke-6, manajemen kinerja atau performance analysis. Jadi ya pada akhirnya implementasi yang kita lakukan untuk tata kelola IT kan diukur ya, kira-kira efektif atau efisien tidak apa yang sudah dilaksanakan. Dan kita mengenal di dalam COVID ini namanya capability levels and maturity levels ya, capability levels and maturity levels, tingkat kapabilitas dari proses dan maturity levels ya, tingkat kematangan, istilahnya kayak gitu. Kalau di instansi pemerintah implementasi tata kelola itu hampir semuanya sudah wajib diterapkan kecuali di Kementerian Koperasi, kecuali ya. Dan koperasi sendiri ada yang menerapkannya ya di BLU-nya, LPDB. Nah, itu sebagai proyek percontohannya. Setelah di BLU-nya baru kemudian nanti di Kementerian Koperasinya. Nah, tapi kalau di kementerian yang lain itu sudah menjadi mandatori, kayak Kementerian BUMN, seluruh perusahaan BUMN dan anak perusahaannya wajib menerapkan tata kelola IT dan setiap tahun harus diaudit capability levels and maturity levels-nya, dan targetnya itu minimal 3. Jadi skalanya dari 0 sampai 5 dan target minimalnya 3 ya. Itu yang ditentukan oleh Kementerian BUMN. Kementerian lain juga ada seperti itu. Nah, COVID menggunakan istilah COVID Performance Management atau CPM untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas ini, dan konsep tersebut merupakan bagian integral dari kerangka COVID. Artinya apa yang sudah kita bahas kemarin pada akhirnya semua harus diukur ya, untuk mengetahui tingkat kesuksesannya. Dan untuk pengukurannya kita sebut COVID Performance Management (CPM). Ya, jadi ini adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari implementasi tata kelola IT, mengukur sejauh mana tingkat kematangan tata kelola IT yang sudah diimplementasikan. Kalau bahasa umumnya itu IT maturity levels. Sering nih kita diminta sama perusahaan, Pak Abdullah ada jasa pengukuran ini enggak? Audit atau assessment IT maturity levels. Maksudnya ini ya, capability levels and maturity levels, tingkat kapabilitas dan maturity levels. Setiap proses atau objektif itu punya tingkat kapabilitasnya masing-masing dari 0 sampai 5. Kalau semuanya dikumpulin jadi satu, dirata-ratakan, itu namanya maturity levels ya. Jadi masing-masing objektif atau proses IT tingkatnya disebut kapabilitas. Nah, semuanya kalau dijumlahkan kemudian dirata-ratakan itu disebut maturity levels ya. Kita lanjut Pak Afdan di slide berikutnya. Ini prinsip-prinsip COVID Performance Management ya. Ya, sebagaimana induknya COVID ya, dia CPM yang penting itu harus fleksibel ya. Jadi kita harus mengukurnya juga dengan cara-cara yang mengikuti objektif terpilih tadi. Terus kemudian harus mudah dipahami, konsisten, dan mendukung berbagai jenis penilaian. Tapi sampai saat ini penilaian di dalam maturity levels atau capability levels yang COVID itu based on activity ya. Jadi kita belum menilai yang namanya kematangan struktur organisasi, itu belum. Kita belum menilai namanya skill and kompetensi, belum. Jadi komponen dari 7 komponen yang ada di dalam COVID ya, itu baru proses yang diukur, yang lain belum diukur. ISAKA sendiri sebagai lembaga yang menerbitkan COVID baru bilang rencananya di masa yang akan datang akan ada proses pengukuran kematangan untuk struktur organisasi, behavior, dan sebagainya. Tapi saat ini masih di aktivitas dari proses. Jadi
hanya proses yang diukur tingkat kematangannya. Lanjut Pak Abdal. Nah ini adalah konsep dari CPM, Covid Performance Management ya. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, yang diukur adalah aktivitas prosesnya. Ya, dari 7 komponen yang diukur tingkat kematangannya hanya proses, wabil khusus aktivitasnya ya. Oke. Komponen tata kelola lainnya sebenarnya bisa juga punya tingkat kemampuan atau kapabilitas yang kemudian kalau digabung dan dirata-ratakan menjadi maturity, tapi baru direncanakan disusun di masa yang akan datang menurut misalkannya ya. Jadi saya pikir untuk sementara ini kalau kita mengukur capability dan maturity-nya itu diproses saja udah cukup ya. Karena memang panduan dari ISAKA penerbit COVID-nya itu memang hanya diproses saja. Nah kemudian kalau dilihat di sini ya, yang diukur dalam CPM adalah proses capability dan rencananya ke depan komponen yang lainnya akan diukur, tapi saat ini baru ini aja capability ya. Sedangkan tingkat maturitas yang terkait dengan fokus area itu sampai saat ini memang belum ada yang di-create sama ISAKA-nya, karena itu nanti secara khusus punya cara pengukurannya. Jadi sementara ini kita sifatnya generik ya, sesuai dengan konsep yang ada di COVID. Fokus hanya pada proses yang ada secara generik di dalam governance and management objektifnya di COVID. Lanjut Pak Abdal. Oke, yang berikutnya adalah terkait masalah CPM ini. Yang jelas pengukurannya itu menggunakan konsep CMMI atau CMMI, dan kemudian model ISO evaluasinya berbasis ISO 33000 ya. Kemudian yang nomor 1 nih ya, yang perlu diperhatikan, hasil dari proses dikaitkan dengan proses secara satu persatu ya. Hasil dari proses ini dikaitkan dengan praktik proses secara satu persatu. Ya, yaitu hasil proses adalah penyelesaian sukses dari praktek proses. Maksudnya gini, dari proses-proses yang ada di dalam satu objektif, di situ nanti ada aktivitas parameternya. Nah, aktivitasnya itu kalau dilakukan itu artinya sudah mendapatkan level capabilities tertentu. Jadi kalau ada aktivitas yang dilakukan dan ternyata memang benar dilakukan, itu berarti memiliki level kapabilitas, misalkan 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah itu berarti aktivitas indikatornya. Nah bisa dikatakan telah melakukan aktivitas tersebut apabila ada evidence-nya, ada buktinya. Contoh misalkan melakukan proses monitoring berkala, berarti evidence-nya apa? Memiliki jadwal monitoring layanan dan operasional berkala, schedule-nya misalkan, atau memiliki log-nya, log hasil monitoringnya. Itu contoh, berarti kegiatannya telah dilakukan karena ada evidence-nya, ada buktinya gitu. Nah ini praktek dasarnya, best practice-nya itu yang tadi saya sebut ya, itu jadi indikator dari acuan bahwa suatu level kapabilitas sudah dilakukan ya. Nah, work produknya sama dengan information flow. Jadi sebetulnya kalau di komponen COVID itu ada information flow, ada input dan output ya. Tapi balik lagi dalam konteks kita melaksanakan audit itu harus fleksibel, di mana bisa jadi output ya, output dari prosesnya itu namanya suka berbeda-beda, tapi maksudnya sama ya. Jadi mungkin nama dokumen di satu organisasi berbeda dengan nama dokumen di organisasi yang lain, padahal dokumennya sama sebagai bukti dari evidence apakah suatu proses dilakukan atau tidak ya. Oke, kita lanjut Pak Abdal. Nah ini Pak skalanya Pak, dari 0 sampai dengan 5 ya, dari 0 sampai dengan 5. Sesuatu objektif atau suatu proses IT dikatakan memiliki
memiliki nilai 0, ya tidak dilakukan sama sekali apabila memang tidak ada proses yang dilakukan sama sekali terkait dari objektif tersebut, itu 0, ya. Kalau nilainya 1 sudah dilakukan tapi sifatnya reaktif dan tidak mencapai tujuan objektifnya, itu 1. Jadi secara umum aktivitas yang dilakukannya itu sifatnya reaktif, ya, tanpa ada pengelolaan, perencanaan sebagainya. Ada masalah, reaktif melakukan sesuatu dan tidak mencapai tujuan objektifnya, dikasih nilai 1. Kemudian yang kedua, proses dilakukan tapi sudah ada siklus manajemen di situ, ada plan, do, check, action di situ di dalamnya, dan secara umum sudah mencapai mayoritas objektif yang disasarkan. Nah, itu levelnya 2. Artinya misalkan nih ada masalah nih, Pak Berhad ngumpulin nih staf-stafnya, ayo nih ada masalah, rencananya bagaimana cara mengatasinya. Oke. Terus tingkat sesuatu dikatakan berhasil diatasi kalau bagaimana. Oke, setelah itu sudah direncanakan, kita melakukannya. Setelah dilakukan dicek, ya, terus kemudian dicek masih ada masalah, baru ada tindakan perbaikan. Nah, itu udah ada siklus manajemennya di level 2, ya. Dan secara umum, ya, proses tersebut mencapai tujuannya secara umum. Itu kita dapat levelnya 2 di sini. Dapat nilai 2. Nah, kemudian kita dapat nilai 3 apabila kita sudah melakukan semua yang dilakukan di level 2 ditambah 1. Semua yang dilakukannya itu didefinisikan. Ada pedoman, ada prosedurnya. Ada pedoman, ada prosedurnya. Kalau tadi yang level 2 kan ya dilakukan aja plan, do, check, action, ya, tapi nggak ada pedoman dan prosedurnya. Nah, kalau di level 3 semua yang dilakukan di level 2 ditambah adanya pedoman dan prosedur. Nah, itu dapat nilai 3. Pak Abdullah, bagaimana seandainya kita tidak melakukannya, ya, tidak, misalnya di level 2 kita nggak ada, tapi kita punya pedoman dan prosedurnya, bisa nggak langsung lompat dapat nilai 3? Ya, tidak bisa. Jadi semua harus melewati tahapan 0, 1, 2. Seandainya nih Pak Benhard sudah punya pedoman dan prosedur tapi tidak dilakukan, maka nggak bisa dapat level 3, karena kita mulai auditnya itu dari mulai level 2 biasanya. Ya, kalau level 2 tercapai, biasanya 1 tercapai. Kalau level 2 kalau kita mau naik ke level 3, level 2-nya harus tercapai dulu semuanya, baru bisa naik ke level 3. Artinya, kalaupun kita punya pedoman dan prosedur di sini, pelaksanaannya tidak dilakukan, kita nggak akan bisa naik ke level 3, karena semuanya dimulai dari bawah. Ibarat kalau kita sekolah nih, ya, nggak bisa kita langsung lompat kelas gitu, dari kelas 1 tiba-tiba lompat kelas 3 gitu, nggak bisa. Jadi kayak ibarat kita naik anak tangga pertama dulu, kedua, ketiga, nggak bisa langsung, ya. Dulu itu Pak, waktu masih pakai COVID 3 dan COVID 4, itu dimungkinkan kita levelnya langsung dapat 3 kalau kita punya pedoman dan prosedurnya, Pak. Nah, kemudian di COVID 5 dirubah. Oh, nggak bisa gitu dong. Kok punya pedoman prosedur kalau tidak dilakukan percuma aja kan? Jadi nggak bisa kayak gitu cara penilaiannya. Harus dilakukan dari bawah. Baru kita dapat level yang lebih tinggi di atasnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah level 4. Level 4 ini adalah semua yang kita telah capai di level 3 ditambah pengukuran, adanya metrik pengukuran. Jadi kalau misalkan sudah ada pedoman prosedurnya, sudah dilakukan, ditambah keberhasilan itu bukan cuma berhasil atau tidak berhasil, tapi keberhasilannya misalkan service level agreement-nya yang tadinya 90% ternyata meningkat jadi 95%. Nah, itu ada pengukurannya, ya. Jadi nomor 4 ada pengukurannya. Nomor 5, semua yang dicapai di nomor 4, ya, semua yang dicapai di nomor 4, ya, ditambah dengan adanya inovasi. Ditambah dengan adanya inovasi atau perbaikan berkelanjutan. Kira-kira seperti itu. Contoh, misalkan Inkopdit memutuskan menggunakan 15 objektif misalkan, ya.
Maka 15 objektif itu akan dinilai kapabilitasnya masing-masing objektif. 15-nya itu mungkin ada yang dapat nilai 2, mungkin ada yang dapat nilai 3, mungkin ada yang dapat nilai 4, bahkan mungkin juga ada yang dapat nilai 1 misalkan. Nah, semuanya itu dikumpulkan, dijumlahkan, lantas dirata-ratakan, hasil rata-ratanya itu disebut maturity levels, tingkat kematangan, ya. Pengukuran per proses atau per objektif hasilnya disebut capability levels. Semuanya dikumpulkan jadi satu, dirata-ratakan, namanya disebut maturity levels. Jadi nanti rekan-rekan akan sering mendengar istilah IT maturity levels kalau sudah menerapkan tata kelola IT. Karena IT maturity levels itu yang kemudian dijadikan parameter sukses tidaknya implementasi tata kelola IT. Rata-rata suatu implementasi dikatakan cukup sukses ya untuk tata kelola IT kalau nilainya 3. Kalau nilainya 3. Makanya di Kementerian BUMN atau di instansi yang lain itu mensyaratkan minimal dapat 3. Mensyaratkan minimal dapat 3. Terlepas berapapun objektif yang diambil. Misalkan Inkobdit ngambil 15 ya. Terus kemudian koperasi lain atau organisasi lain ngambil 40. Kalau dirata-ratakan, Inkobdit dapat 3, yang ngambil 40 dapat 3, ya kualitasnya sama, Pak. Jadi jangan mentang-mentang saya nih ngambil 40 objektif, kamu cuma 18 objektif, 3 saya lebih bagus dong dibandingkan 3 kamu. Nggak begitu. Karena setiap organisasi kebutuhan dan keunikannya berbeda-beda, ya. Nggak mungkin rumah sakit disamakan dengan koperasi, koperasi disamakan dengan bank tuh nggak mungkin, ya. Kira-kira gitu. Nah, kalau dapat nilai levelnya 5 bagus banget ya. Sementara ini saya nggak pernah mendengar ada organisasi di Indonesia yang levelnya sampai 5. Di atas 4 aja nggak ada. Di atas 4 aja nggak ada. Gitu. Karena memang cukup menantang lah untuk bisa dikatakan menembus level 4 dan 5. Ya, 5 kan maksimal, nggak mungkin 5,1 ya. Kira-kira gitu. Jadi gitu ya rekan-rekan sekalian. Jadi nanti setelah kita implementasi tata kelola IT itu harus diukur sukses tidaknya bagaimana. Cara pengukurannya dengan IT maturity levels ya. Nah, skalanya seperti ini dari 0 sampai dengan 5. Oke, kita lanjut Pak Abdal. Nah, untuk bisa naik ke level di atasnya itu nanti kita ada beberapa aktivitas atau best practices ya. Base practices ya, mungkin tiap level beda-beda, ada 10 aktivitas, ada yang 15 aktivitas, bahkan ada yang cuma 5 aktivitas. Dari situ nanti diukur gitu masing-masing tercapai nggak aktivitasnya. Kalau misalkan aktivitasnya itu masuk dalam level fully atau largely, fully itu maksudnya level kapabilitas yang tercapai lebih dari 85%, itu fully. 85% itu tinggi loh Pak ya. Fully itu tinggi banget. Largely atau level kapabilitas tercapai di antara 50% sampai dengan 85%. Itu berarti kita mencapai level yang dimaksud. Misalkan level 2, kalau seluruh aktivitasnya itu 85% tercapai, itu bagus banget, artinya fully. Nah, kita dapat nilai level tersebut. Kalau misalkan kita dapatnya 70%, berarti kita di bawahnya, largely. Di antara 50 sampai 85% kita dapat level tersebut. Bedanya fully sama largely adalah dua-duanya sama-sama membuktikan bahwa kita sudah mencapai level tersebut. Tapi kalau levelnya fully, kita berhak untuk diukur lagi di level di atasnya. Misalkan kita fully di level 2 ya, maka kita berhak untuk diakses masuk ke level 3. Tapi kalau kita masuk dapat level 2 cuma statusnya largely di antara 50 sampai 85%, maka kita tidak berhak diakses ke level yang lebih tinggi. Nah, itu bedanya. Ya, artinya kita harus memperbanyak dulu nih aktivitasnya yang terpenuhi, baru kita bisa naik ke level yang lebih tinggi. Oke, baik ya. Lanjut Pak Udal. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak Pak ya? Monggo. Baik, terima kasih. Mungkin yang saya ingin tanyakan terkait dengan CPM ya.
Kira-kira apakah ada yang menjadi fokus utama kita dalam menerapkan konsep dan dua konsep itu capability level dan maturity level, sehingga hasilnya bisa dicapai sesuai dengan harapan kita. Mungkin ada fokusnya. Terus yang berikutnya, apakah dari dua metode ini mungkin ada kelebihan atau kekurangan? Kira-kira strateginya seperti apa? Mungkin seperti itu. Pertanyaan bagus. Bagaimana strategi kita agar nilai maturitasnya bagus kan? Nilai maturity-nya bagus. Pertama, seperti yang saya selalu ulang-ulang dengan tanpa bosan, kita harus menentukan objektif yang sesuai dengan kebutuhan dan keunikan organisasi. Semakin banyak objektif yang kita pilih, let's say katakanlah 30, pasti effortnya lebih besar dibandingkan kalau kita hanya menerapkan 15 tapi sesuai dengan kebutuhan dan keunikan organisasi. Betul nggak Pak ya? Lebih gampang mana mencapai nilai 3 dengan 15 objektif ya, atau mencapai nilai 3 dengan 40 objektif? Lebih gampang mana? Yang 15 kan, yang lebih sedikit toh pada hasilnya ujung-ujungnya nilainya disamain. Mau kita ngambil 40, mau ngambil kita 18, disamain ujung-ujungnya IT maturity level. Ya, jadi kita kembali lagi tadi ke awal. Kalau kita pengen mendapatkan hasil yang cukup baik, maka kita pilih objektif sesuai dengan kebutuhan dan keunikan organisasi. Itu yang paling penting dipahami. Terus kemudian gimana caranya agar kita bisa dapat level yang bagus gitu ya? Itu perlu pentahapan. Nah, kita mulai levelnya, jangan sampai kita berpikir kita implementasi tata kelola IT dan kita ingin langsung dapat nilainya 3. Biasanya sulit. Dapat nilai 2 aja udah cukup bagus di tahun pertama dan tahun kedua. Baru kemudian dapat nilai level 3 di tahun ketiga. Itu sudah bagus ya. Jadi harus ada tahapan-tahapannya. Misalkan ternyata kita akhirnya memilih 15 objektif karena itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan keunikan organisasi. Mungkin dari 15 objektif itu 6 atau 7 objektif yang kita fokuskan terlebih dahulu yang kaitannya dengan layanan dan operasional DSS. Nah, itu kita fokuskan di tahun pertama. Kalau itu dapat nilai 3 ya, yang lain mungkin dapat 1, dapat 2, nggak apa-apa gitu. Tahun kedua yang layanan operasional udah dapat 3 nih. Tahun kedua kita cari yang lain yang masih yang di luar itu sisanya untuk kita tingkatkan agar levelnya naik jadi 2. Begitu seterusnya. Nah, itu strategi kita dalam mencapai nilai maturity yang bagus. Kira-kira gitu Pak ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak salah ini sudah dikasih ya apa? Cara perhitungan itunya, level maturity-nya. Pak Abdal coba di sharing table-nya. Ya. Jadi kita juga belajar melakukan, kan memang pengukurannya itu bisa dilakukan secara internal maupun eksternal. Eksternal itu mengundang kita sebagai konsultan auditor atau internal dari teman-teman sendiri. Nah, ini contohnya. Tapi mohon maaf masih dalam bahasa Inggris. Tapi kita punya bantuan Mas ChatGPT ya. Nanti kita bisa tanya sama Mas ChatGPT. Coba buka ChatGPT-nya Pak Abdal ya. Ini masih di tempat saya ya? Belum ada. Kita buka versi kita nih Pak Abdal. Cuman ini versi kita tidak kita kasih ke Bapak ya. Versinya versi umum dari ISAKA langsung. Kalau ini kan memang sudah hak ciptanya kita. Silakan dibuka Pak Abdal yang versinya Net Solution kalau untuk melakukan assessment capability dan maturity levels. Nah, ini versi kita Pak, udah lebih bagus ya Pak ya, dibandingkan versi aslinya dari ISAKA ya. Ya, udah kayak gini Pak kalau punya kita. Ya, nah ini juga dibantu sama Mas ChatGPT juga sih sebetulnya. Ya, nah itu udah ada hasilnya, resultnya kalau udah diisi semuanya. Itu jumlahnya 40 objektif ya, tergantung kalau misalkan cuma ada 15 ya cuma 15 yang diukur. Gitu. Terus ada summary-nya Pak Abdal.
Nah ini summary-nya, targetnya semua segala macam. Nanti kalau udah diukur ya di masing-masing objektifnya nanti akan keluar tuh muncul angkanya berapa. Oke, kemudian di sini ada chartnya. Kalau di situ ada chartnya juga nggak? Yang kita bagikan Pak? Nggak ada ya. Tapi ini versi kita ya Pak ya, udah bagus. Ya, udah ada chartnya gitu kan. Oke, kita masuk ke EDM 01 atau EDM 02 boleh Pak Abdan. Nah ini kita udah dalam bahasa Indonesia nih. Contoh nih ya, kalau di dalam versi aslinya ISAKA atau dari COVID, mungkin cuma ada nomor sama activity-nya dalam bahasa Inggris ya, terus kemudian penilaiannya berapa, atau yes atau no gitu ya. Nah cuma yang jelas kalau dalam versinya kita ini sudah ada nih aktivitasnya apa, base activity-nya atau base prosesnya, terus kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia pengertiannya. Nah tadi kan yang paling penting adalah satu aktivitas dilakukan apabila ada evidence-nya kan. Nah outputnya apa? Nah outputnya adalah kalau kita melakukan kegiatan menganalisis dan mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal dalam tanda kurung kewajiban hukum, peraturan, kontrak, regulasi dan sebagainya, dan tren di lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi desain tata kelola, maka seharusnya kita punya dua output ini. Pertama adalah environmental analysis report ya, ini terkait dengan tren di lingkungan bisnis. Kemudian risk assessment report ya, nanti di risk assessment report itu yang terkait dengan faktor internal dan eksternal. Ini contoh outputnya. Kalau soal nama dokumen itu bisa beda-beda, ya bisa beda-beda. Kebetulan ini pakai bahasa Inggris, tapi intinya adalah dokumen laporan yang menguraikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi desain kerangka kerja tata kelola IT. Nah dokumen itu tidak harus dalam bentuk laporan atau buku, tapi ya dalam bentuk daftar, tabel juga boleh, nggak masalah gitu ya. Yang jelas ada analisisnya. Tapi kemudian capability levelnya dapat berapa nilainya gitu. Jadi dari COVID ini kalau kita melakukan hal ini capability levelnya dapat 2. Kalau iya ternyata ada outputnya, kita tulis yes di sini ya. Begitu juga seterusnya nanti dilakukan sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah misalkan, terus tolong diisi aja apakah dilakukan semua. Nah ini misalkan no gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sini kan ada jumlahnya nih ya. Kalau dicek ternyata yes-nya adalah harusnya fully ya Pak Abdal ya. Kan ada satu yang no. Kalau ini yes jadinya fully. Oh fully, oke. Tapi kalau di atas 85% harusnya sudah fully juga Pak Abdal. Ini rumusnya agak sedikit ya. Pokoknya kalau sudah di atas 85% dianggap fully seperti itu ya. Nanti diperbaiki rumusnya. Nah kalau sudah fully berarti kita dapat skor untuk yang ini, yang level 2 kita sudah dapatkan skor untuk level 2. Nah kalau dapatnya misalkan fully ya di atas 85%, kita berhak lanjut untuk pengukuran di bawah di level 3 ya. Tapi kalau misalkan di bawah 85% coba dikurangin lagi no-nya kita no largely ya. Ya tadi yang tadi sebelumnya itu rumusnya nggak salah ya, harusnya di atas 85%. Maka kita dapat nilai di level 2, cuma nggak boleh atau nggak bisa lanjut ke level 3 untuk asesmennya. Kayak gitu ya. Jadi seperti itu prosesnya. Cuma ini nggak bisa kami sharing karena hak ciptanya dan solution Pak. Ya. Nah, tapi kita sudah sharing yang asli dari ISAKA-nya, bisa nanti minta bantuan sama Mas ChatGPT untuk menerjemahkan dan mendefinisikan outputnya. Sebetulnya kami juga pakai ChatGPT kok. Sama, kita pakai ChatGPT kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau untuk audit ini performance kinerja tata kelola IT mungkin kita agak susah nanti ya latihannya karena memang mengimplementasikan aja belum ya. Nanti mendefinisikan outputnya juga bingung walaupun bisa dibantu sama Mas ChatGPT ya. Jadi ini sebagai gambaran buat rekan-rekan
pada akhirnya semua yang kita terapkan itu harus diukur, ya. Keberhasilannya itu ditentukan lewat IT maturity levels, ya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan mengenai proses auditnya? Cuma teman-teman, oke, boleh Mbak? Kalau saya bukan bertanya berkaitan dengan ini, tetapi saya juga senang tadi ketika Pak menyampaikan bahwa memulai saja belum, apalagi sampai pada audit. Ya. Saya terus terang Pak, kami ini semua saya yakin kami adalah user. Iya, kami adalah pengguna. Dari kemarin saya ikuti kegiatan ini sampai di titik ini, saya sendiri menyimpulkan bahwa titik beratnya adalah ada di Inkopdit sebagai pembuat, iya, pembuat program, karena kami menggunakan program yang dibuat oleh Inkopdit. Terus kemarin Pak Bernard juga sudah menyampaikan bahwa IT ini bukan menjadi ikon bisnisnya gerakan ini, tetapi harapannya adalah kalaupun misalnya IT ini menjadi ikon bisnis, maka semua sumber dayanya user ini memang harus dirubah dulu mindsetnya, sehingga apa yang kami ikuti hari ini benar-benar menjadi harapan agar, karena terus terang Pak, di dalam rencana bisnis kami sejak di dalam Renstra, IT ini bukan bukan menjadi ikon yang harus direncanakan. IT ini hanya sebagai penunjang kerja kami. Iya. Jadi besar harapan kami kalau misalnya IT ini menjadi ikon bisnis, yang pertama cuci dulu otak kami semua. Iya, cuci dulu otak kami semua sehingga harapan kita semua bisa terwujud. Itu saja Pak, terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih masukannya. Wah, ini luar biasa sekali ya. Jadi memang kalau kita bicara masalah IT ini ya, memang masih banyak mindset yang menganggap IT itu dukungan. Bahkan ada yang lebih parah. Saya pernah jadi konsultan di sebuah perusahaan besar sekali, bahkan punya kapal tanker kayak gitu, yang ownernya menganggap IT itu apa bedanya dengan mesin ketik. Itu kan cuma memindahkan ketikan dari mesin ketik jadi komputer. Tapi ya itu kan top manajemennya yang memang sudah usia ya, artinya ketika sudah digantikan oleh anak-anaknya udah beda lagi mindsetnya. Dan memang benar sih ya, kalau kita bicara di revolusi 4.0 ini, salah satu industri yang paling terpapar IT itu selain industri IT sendiri ya, yang core bisnisnya di IT, adalah industri keuangan. Kita anggap aja koperasi itu industri lah ya, karena pelaku bisnis juga kan di bidang keuangan. Dan hampir semua industri keuangan di Indonesia dan di luar negeri tentunya, bahkan di Indonesia itu mendapatkan benefit yang luar biasa dari IT. Bahkan ya model bisnis bankingnya kalah omsetnya dari pemasukan transaksi IT. ATM transfer kena fee, ya kan? Transfer ini itu kena fee, segala macamnya kena fee kan? Akibatnya apa? Omset terbesar BCA bukan dari model bisnis bankingnya, tapi dari model bisnis IT-nya. Jadi apalagi BRI kan? BRI sampai punya satelit sendiri kan? Itu bank atau perusahaan telco kan gitu kan? Seperti itu. Dan yang paling ini ya, kebetulan kami juga menjadi konsultan untuk fintech ya. Salah satunya mungkin anak perusahaan Telkom, saya nggak bisa sebut namanya. Kita diamanahkan menyusun IT master plan. Yang ditekankan apa? Pak Abdullah dan tim tolong dicari tren teknologi IT yang terbaru
yang punya potensi menjadi peluang bisnis baru buat kita. Jadi yang mendrive perkembangan bisnis di fintech itu adalah IT. Ya, IT. Jadi pesannya itu yang paling utama. Saya ingin IT Master Plan kita itu menginventaris ya semua tren teknologi informasi yang bisa menjadi peluang bagi kita meningkatkan bisnis fintech. Jadi bisnisnya fintech itu didrive oleh IT. Ya. Nah, kalau kita melihat industri keuangan yang ada saat ini termasuk koperasi, kan kita udah tahu posisi kita di mana saat ini kan, membandingkan dengan industri keuangan yang lain. Dan kita di koperasi memang benar setuju ya, harus mulai menjadikan IT itu sebagai icon. Karena yang lain itu sudah bisnisnya didrive sama IT, lembaga keuangan. Banking ada bank digital ya Pak? Bank digital, walau ya istilahnya kayak BCA punya bank digital namanya Blue ya. Saya pernah meeting di sana, di Blue itu isinya anak muda semua. Kalau ada muka-muka seperti saya itu udah orang tua lah di sana. Udah diangkut orang tua, rata-rata 20-30 tahun. Blue BCA. Ada Bank Jago, ada Genius dari BTPN itu berubah ya, dari bank konvensional jadi murni bank digital. Kalau BCA yang konvensionalnya tetap ada, bank digitalnya bikin yang baru namanya Blue dan sebagainya. Apalagi fintech. Pada saat COVID kemarin, ini saya cerita aja ya, mungkin kalau terlalu materi agak pusing ya, cerita aja pengalaman. Saya berdiskusi sama salah satu fintech, saya nggak usah sebutkan namanya, waktu zaman COVID itu. Saya ingat banget karena saya baru sembuh dari COVID, bayangkan 3 bulan nggak sembuh-sembuh. Itu benar-benar kayak frustasi juga Pak, 3 bulan nggak sembuh-sembuh ya. Nah, saya diskusi, meeting online sama mereka mau bikin IT Master Plan. Tahu nggak kenapa mereka mau bikin IT Master Plan Pak? Karena growth mereka 300% Pak di masa pandemi, 300%. Ya mungkin sekarang di-adjust lah kalau sudah lewat pandemi mungkin ya di atas, tapi masih tetap di atas 100% pinjol, pinjaman online itu. Dan mereka mau merubah infrastrukturnya karena mereka nggak expect ternyata sampai 300% growth-nya. Jadi harus ada skalabilitas baru. Dulu mungkin mikirnya mungkin pertumbuhan 30-50% itu udah optimis banget kan ya. Tiba-tiba ada pandemi jadi 300%. Akibatnya IT Master Plan-nya harus dirubah karena harus istilahnya mengakomodasi infrastruktur baru terkait skalabilitas bisnis yang luar biasa meningkat 3 kali lipat kayak gitu, dan itu didrive oleh IT kan. Jadi fintech itu bisa berkembang karena ada teknologi baru. Contoh misalkan kemarin kita udah diskusi nih ya untuk yang sama anak perusahaan Telkom ini, mereka ingin arsitektur IT-nya event driven arsitektur. Dan itu adalah arsitektur yang ini agak teknis ya, mungkin Pak Benhard yang atau Pak Merin ya tahu. Itu yang akan bisa mengakomodir teknologi baru demi kepentingan transaksi keuangan. Kayak gitu. Jadi lebih fleksibel nantinya. Karena kan kedepannya kan fintech itu memang sudah harus terintegrasi dengan open banking kan. Nah kalau koperasi mungkin regulasinya mungkin sedang digodok ya regulasinya. Cuma yang jelas di sini ya buat rekan-rekan sekalian membuka wawasan nih buat teman-teman pelaku di industri keuangan apapun namanya. Industri ya yang saat ini sudah didrive oleh IT bisnisnya adalah industri keuangan. Di luar IT loh, di luar IT. Kalau Gojek didrive oleh IT wajar dia perusahaan IT kan. Tapi industri bukan IT yang saat ini didrive gitulah perkembangan bisnisnya, model bisnisnya adalah lembaga keuangan. Mau bank, mau fintech ya, lembaga keuangan yang lain termasuk yang mungkin agak paling belakang nanti koperasi gitu, kayak gitu. Jadi memang pemerintah tuh harus memikirkan regulasi koperasi nih. Walaupun saya sempat diskusi sama teman-teman di koperasi gitu, Kementerian Koperasi mau ada yang namanya konsep koperasi modern kayak gitu ya. Cuma sampai sekarang belum tergagas tuh ya. Pernah dengar nggak koperasi modern? Pernah? Sudah ada ya? Oh sudah ada Permenkopnya ya, berarti sudah. Nah itu mungkin dipikirkan bagaimana bisa mengantisipasinya. Pelaksananya masih wacana. Nah karena memang mungkin konsepnya masih belum jelas juga kan, gitu. Nah itu yang ya kemarin ya mungkin kalau Permenkopnya sudah keluar, berarti implementasinya yang terkendala kan. Nah ini harus segera digagas Pak, karena ini to be fair aja.
Kita kan melawan pinjol itu berat loh. Pertama mereka infrastrukturnya nggak harus sebesar kita kan, karena kan mainnya main di aplikasi kan, tapi coverage layanannya seluruh Indonesia. Dalam waktu 4-5 tahun ke depan ketika infrastruktur IT sampai sudah ke daerah terpencil ya, nah akses mereka nih warga di daerah terpencil itu akan semakin terbuka terhadap pinjol. Gitu. Kalau di Jakarta, gitu kota-kota besar kan udah luar biasa nih tercover ya, kayak gitu. Nah, kalau untuk di daerah mungkin koperasi masih bisa ini ya, karena memang kan akses teknologinya mungkin di daerah masih belum sebagus di wilayah kota. Tapi kalau kita bicara beberapa tahun kemudian, ini sebetulnya sebuah tren yang harus diantisipasi, ya, tren yang harus diantisipasi dan koperasi sebagai lembaga keuangan mulai berpikir bagaimana menjadikan IT sebagai panglima gitu loh dalam mengembangkan bisnisnya. Karena bank, fintech dan segala macamnya itu sudah menjadikan IT sebagai panglima dalam pengembangan bisnisnya. Kira-kira kayak gitu. Nah ini yang mungkin kita mulai sama-sama. Pertama bener ya Bu, mindsetnya harus dirubah. Jangan sampai ada berpikiran IT itu kan cuma supporting gitu kan. Padahal sekeliling kita lembaga keuangan yang lain IT itu panglimanya. Gitu. Kalau kayak gini terus ya kita akan ketinggalan dan tidak lagi secara bisnis kontekstual terhadap industri yang ada saat ini. Itu yang perlu diperhatikan. Ini masukan yang bagus ya Bu ya. Jadi mungkin perlu ada training lagi Pak. Mungkin dengan konsultan yang lain terkait masalah mindset. Karena memang materi training saya saat ini memang lebih ke arah tata kelola, implementasi. Memang ada semacam upaya untuk memberikan awareness gitu ya. Tapi memang karena memang materinya padat ya, jadi saya juga harus menyampaikannya karena amanatnya seperti itu. Terus kemudian kalau secara umum ini kayaknya incomplete yang lebih banyak ini ya. Tapi kan memang dalam katakanlah ini sosialisasinya di awal gitu ya Pak ya. Rencananya memang mau mengarah ke sana dan sosialisasinya di awal. Sehingga teman-teman dari awal sudah mengetahui bahwa ada rencana dari Incomplete untuk menerapkan tata kelola IT, sekaligus juga mengantisipasi kemungkinan adanya regulasi terkait penerapan tata kelola IT di lembaga koperasi. Ya, karena kalau sudah jadi regulasi, suka nggak suka, kalaupun itu cuma dukungan misalkan, tetap harus dilakukan. Kira-kira kayak gitu ya Pak ya. Oke, monggo Pak. Baik Pak, ini kita sharing saja supaya Bapak juga punya gambaran tentang entitas koperasi kredit ini. Jadi koperasi kredit ini kami banyak bergerak melayani anggota kami yang tersingkirkan oleh perbankan, yang tidak bankable di perbankan. Itu biasanya itu yang kami rangkul, kami ajak, kami bina untuk bisa menjadi sebuah bisnis yang bankable dan bisa layak untuk mendapatkan kredit dari gerakan koperasi kredit. Dan anggota kami itu paruhnya banyak sekali anggota yang terpinggirkan. Saya sharing saja, saya di Obermas itu sudah punya Obermas Pay. Di tempat lain juga bahwa koperasi lain sudah punya itu. Nah, itu sudah berjalan 2 tahun ini. Kemarin kita buat evaluasi, dari anggota saya sekitar 150.000 itu, ternyata baru 5.000 yang bisa akses Obermas Pay. Saya tanya, kenapa? Kok baru 5.000? Begitu kecil loh jumlah ini. Ternyata banyak anggota saya itu punya HP, tapi HP-nya HP center, tidak ada Android-nya. Jadi inilah yang kira menjadi sebuah kendala ketika tanda petik CEO mau jadikan IT sebagai ikonnya, sementara di level anggota sebagai pemilik dan nasabah ini punya familiar dengan IT-nya sangat terbatas. Nah, sehingga mau tidak mau ya asas kekeluargaan yang masih dikatakan kuno, tradisional, ya kita tetap pertahankan berjalan. Tapi saya punya keyakinan memang mau tidak mau, karena bagaimanapun simpan pinjam adalah sebuah bisnis dan dia bersaing dengan lembaga keuangan bisnis lainnya, mau tidak mau kita menuju ke sana. Karena itu saya berpikir hari ini dengan ada pelatihan-pelatihan ini mau mencuci otak kita bahwa bagaimanapun harus mulai berpikir tentang
ikon utama kita dalam bisnis simpan pinjam harus mulai arah ke IT, karena IT itu memberikan kecepatan, ketepatan, efisien, efektif dan lebih ekonomis sebetulnya dengan yang adanya IT itu. Hanya memang anggota yang jadi pemilik, memang di koperasi itu anggota adalah pemilik. Kalau di bank anggota cuma nasabah. Nah, anggota adalah pemilik ini tingkat kemampuan ber-IT-nya juga masih terbatas, sehingga kami akan terus berusaha ke sana, tapi bagaimanapun memang kami akan didorong untuk berpikir IT tetap harus menjadi ikon utama dalam aktivitas simpan pinjam ini. Saya kira ini saja sharing biar Pak Abdullah juga sudah bisa mulai memahami, dan lebih bagus kalau Pak Abdullah menjadi anggota Ormas. Sehingga lebih terpersis. Terima kasih. Istri saya udah jadi ketua koperasi, Pak. Karyawan. Tapi boleh, Pak. Iya. Benar. Koperasi ya banyak. Ini masukannya luar biasa ya. Memang ada kendala karena memang segmen segmen anggotanya memang yang tidak terjangkau atau tidak bankable ya, dan juga mungkin bukan hanya tidak bankable tapi juga tidak terjangkau secara akses digital juga mungkin ya. Tapi soon or later, cepat atau lambat itu akan terjangkau juga oleh teknologi digital karena harga HP semakin murah, biaya berlangganan subscribe komunikasi data juga semakin murah ya, seperti itu. Ya mungkin lambat laun pasti akan terakses juga mereka akan mengakses juga layanan digital, dan kemungkinan yang istilahnya belum mengakses secara digital mungkin dari generasi yang di atas kali ya Pak ya. Kalau generasi yang milenial atau generasi Z di bawahnya mungkin sudah aware terhadap akses digital, dan yang penting salah satu istilah hal yang penting buat koperasi kan yang kemarin Pak Stefanus sampaikan, jangan sampai ada gap generasi di koperasi ini ya, antara generasi milenial Z dengan generasi di atasnya kan memang ada gap yang mulai harus dipikirkan, karena kalau kita bicara kontinuitas bisnis kan akan dilanjutkan oleh generasi sesudahnya kan, dan generasi sesudahnya milenial sama generasi Z itu generasi yang sudah terpapar teknologi luar biasa. Ya, apalagi generasi milenial dan Z itu sudah mulai memiliki hak pilih ya, berarti udah dewasa lah. Kalau menurut saya ya, generasi Z kan sudah di atas 17 tahun sekarang kan, berarti sudah hak pilih dan sudah dewasa, dan mereka kan sudah punya potensi menjadi anggota sebagai anggota koperasi. Dan ya saya setuju banget ya, mungkin perlu juga sosialisasi bukan hanya di koperasinya ya, pengurusnya maksud saya, tapi juga ke anggota-anggotanya terkait masalah IT, ibaratnya apa ya istilahnya, literasi IT ya, literasi IT khususnya kepada anggota yang memang dari generasi di atas ya, bukan generasi milenial atau generasi Z yang di atas, agar mereka juga ke depannya bisa memanfaatkan akses teknologi digital khususnya. Karena gini, pada akhirnya bisnisnya perlu banyak mengembangkan fitur layanan dan produk yang memberikan benefit kepada anggotanya ya, kepada customernya kalau dalam hal ini anggota koperasi. Dan kebanyakan saat ini untuk layanan layanan keuangan, benefit produk dan layanan itu kebanyakan sekarang sudah di-deliver dalam bentuk aplikasi ya, kebanyakan seperti itu. Jadi mungkin nanti dipikirkan ya Pak di Inkopit, Inkopit sendiri belum punya IT master plan-nya juga ya Pak ya, yang harus dibuat secara lebih visioner ke depannya, tapi yang jelas menggagas dan membuat IT sebagai panglima dalam bisnis di industri keuangan itu udah suatu yang menjadi keharusan. Karena ibaratnya gini, di landscape industri keuangan saat ini ya, mereka semua relate, sangat tergantung sama IT sekarang ya. Bahkan pengembangan bisnis baru di bidang banking itu tergantung ada teknologi IT yang baru. Ada teknologi IT baru, muncul model bisnis baru, dan seterusnya begitu ya. Jadi satu-satunya industri non IT di mana IT menjadi panglimanya adalah industri keuangan. Nah, koperasi
harus mengarah ke sana juga biar tidak ketinggalan. Dan kalau kita bicara bisnis menghadapi masalah terkait ada teknologi baru, tapi kita nggak bisa menjadikan teknologi itu sebagai musuh. Karena apa? Siapapun musuhnya teknologi pasti akan tergilas sama teknologi. Contoh misalkan kasus kayak taksi ya, taksi-taksi konvensional ya, kemunculan ketika ada Gojek, ada Grab segala macam. Pada akhirnya mereka yang tergilas ketika mereka menentang. Tapi Bluebird yang kemudian merangkul mereka itu tetap eksis. Ya walaupun sama-sama taksi konvensional. Begitu juga dulu kita dijajah ya sama kolonialisme gitu kan. Itu karena kita tidak menggunakan teknologi. Mereka sudah pakai mesiu, senjata api, kita masih pakai golok, parang, panah kan kayak gitu. Artinya bambu. Tapi kita pakai kedua. Iya. Nah, tapi itu sebetulnya kompleks Pak. Ada ada semacam ya ada kerja-kerja diplomasi juga, ada kerja-kerja perjuangan juga. Dan kita juga intinya adalah perlu untuk segera memberikan semacam pemahaman ya serta awareness kepada kita semua terkait pentingnya IT ya dalam industri keuangan. Industri keuangan ya, saya nggak ngomong koperasi segala macam. Di industri keuangan saat ini kondisinya seperti itu landscape-nya. Kebetulan ya kita pernah punya pengalaman menjadi konsultan IT master plan di bank Kalbar, di beberapa fintech segala macam, dan wah ini luar biasa apa bedanya dengan perusahaan IT ya. Nah, koperasi juga walaupun mungkin di belakang ikutinya harus mulai mengarah ke sana. Kira-kira seperti itu. Ini masukan yang luar biasa ya dari teman-teman koperasi. Kami juga memberikan masukan dari teman-teman di industri ya yang terkait sama IT, dan kebetulan juga terpapar dengan klien-klien yang kebanyakan dari lembaga keuangan. Ada masukan dari teman koperasi juga bisa memberikan gambaran kepada kami bahwa koperasi kondisinya kita berada di posisi ini misalkan ya. Cuman juga kedepannya teman-teman juga punya bayangan, oh kayak gitu ya industri keuangan nanti ke depannya. Nah, kita sudah ada di titik mana nih? Gitu. Mumpung kita masih bisa punya strength gitu, kekuatan ya untuk melakukan perubahan, kita lakukan perubahan. Jangan sampai di last minute, jangan sampai di kondisi kritis kita baru mau berpikir melakukan perubahan. Tapi pada saat kita sudah mengetahui bahwa perubahan itu perlu dilakukan, kita masih kuat untuk melakukannya. Jadi pada saat itu nanti ada kondisi-kondisi di mana kritis gitu ya, kita sudah melakukan perubahan. Nah itu yang mungkin bisa jadi masukan dari kami. Oke, makasih masukannya Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Oke, jadi ini ya cara kita melakukan proses pengukuran IT maturity levels, dan masih ada waktu setengah jam. Mungkin saya mau memberikan semacam ini Pak Abdal yang LPDB ya, semacam studi kasus yang LPDB ya, karena ini yang dinanti-nanti sama teman-teman koperasi kan, kayak gitu. Kayak gimana sih LPDB menerapkan tata kelola IT-nya? Itu sudah kita lakukan di tahun lalu, dan memang ya namanya pemerintahan ya Pak ya, nggak sederhana gitu ya birokrasinya ya. Jadi memang terkendala sama pengesahan di level direksi sebetulnya. Cukup lama tuh ya, tapi sekarang sudah baru mulai diimplementasikan karena memang pedoman dan prosedur itu harus disetujui sampai level direksi di Badan Layanan Umum LPDB. Nah ini sudah kita istilahnya dari mulai asesmennya, desain faktornya, semua segala macam nanti kita akan jelaskan ke sana. Tapi mungkin detail sampai prosedurnya mungkin kita akan tidak sampaikan karena itu kan memang ada NDA-nya kita ya. Tapi gimana mereka melakukan proses desain faktornya sampai kemudian muncul beberapa pedoman dan prosedurnya ya. Silakan Pak Abdal, kita cari dulu ya Pak ya filenya ya. Apa desain faktornya yang sudah LPDB itu panjangannya apa? Lembaga Pengelola Dana Bergulir, K-nya itu koperasi, UMKM ya, usaha mikro kecil dan menengah. Jadi LPDE, LPDB, KUMKM, koperasi usaha kecil menengah. Ada juga LPDP. Oh itu beasiswa ya. Baik.
hasil asesmennya aja langsung. Nah, kalau ada PPT-nya jadi PPT-nya aja. Nah ini dia. Nah ini adalah kan rekan-rekan sekalian sudah tahu kan cara ngisi desain faktor ya. Jadi kita skip aja ceritanya, langsung ke hasil desain faktor dari apa yang sudah didapatkan oleh pihak LPDB ya, Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Jadi yang terpilih itu kan ada 40 objektif ya. Saya udah lengkapin lah yang soal-soal toolkit itu teknis ya. Ini hasilnya seperti ini ya. Ada yang terpilih EDM 01 ya, terus kemudian APO 03 Manage Enterprise gitu ya. Sorry kan yang warna hijau apa? Yang terpilih yang warna kuning yang didiskusikan, direkomendasikan untuk diambil. Oke. Jadi yang warna hijau itu yang terpilih berdasarkan desain faktor ya. Terus yang warna kuning ini tidak terpilih dari desain faktor tapi kita rekomendasikan untuk masuk ya. Jadi kita lihat yang warna hijau yang hasil dari desain faktor. Ada EDM 01 Ensure Framework Setting and Maintenance, artinya maksudnya prosedur yang terkait dengan implementasi tata kelola IT menggunakan framework COVID ya. Terus kemudian di sini yang terpilih adalah manage risk ya, pengelolaan resiko. Kemudian manage security, kan ada nilainya nih Pak ya. Ada nilainya positif semua kan ya. Manage security. Nah ini manage data minus 60 ya. Oke. Itu terpilih juga. Terus kemudian manage project, manage operation DSS terpilih, manage service and request terpilih, manage problem DSS terpilih, DSS compromise, manage continuity sampai DSS 6 terpilih semua. Yang DSS semuanya kena. Nah yang warna-warna kuning ini adalah hasil diskusi dari kita bersama LPDB bahwa ini walaupun tidak terpilih harus masuk. Jadi sekali lagi desain faktor itu bukan sesuatu yang bisa menilai secara lebih holistik gitu ya. Ada kekurangannya juga Pak ya. Pada akhirnya peran kita sebagai owner proses owner ya maupun sebagai konsultan di sisi kami merekomendasikan ini harus dimasukkan. Ini terus kemudian ini terus lanjut Pak Abdul. Izin Pak, koreksi Pak. Kembali Pak. Jadi untuk yang hijau itu yang akhirnya diambil Pak. Oh, kembali saya ya. Dari sini DSS itu kan banyak nggak kepilih ya. Oke. DSS 01, 2, 3, terus 5. Ini udah kelamaan Pak, 2 tahun yang lalu jadi saya juga udah lupa. Nah, istilah yang terpilih itu cuma DSS 04 sama 05 ya. Oke. Nah, di sini sedangkan 01, 02, 03 itu 06 nggak kepilih kan, minus ya. Nah, itu yang akhirnya kita rekomendasi. Oke. Jadi saya ngerti. Karena udah lama ya. Coba kita balik yang hasilnya dulu deh. Nah, ini contohnya ini dulu ya Pak ya. Ini hasilnya di sini. Yang nilainya di atas 0 itu ada ensure risk optimization, stakeholder engagement ya, manage quality dan seterusnya ya, sampai di sini nih. Nah, ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 objektif yang terpilih ya. Ada 15 objektif yang terpilih. Nah, kemudian kita diskusikan di sini ya. Nah, yang warna hijau itu sebetulnya ternyata hasil dari kesimpulan yang kita rekomendasikan untuk digunakan gitu kan ya. Dan ini yang kita akan diskusikan kemudian pada saat itu. Nah, warna ini kan nilainya 5 ya. Nilainya 5. Ini waktu itu kita harus harus dilaksanakan karena ini terkait dengan pedoman yang mengharuskan kita menggunakan kerangka kerja dalam pelaksanaan tata kelola IT. Nah, yang ini kemudian ini masuk dalam diskusi pada waktu itu manage enterprise architecture. Ini terkait sama perencanaan IT master plan, ya manage budget and cost gitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya ada manage risk karena memang nilainya bagus sana. Ini masuk.
Nah, kemudian manage security juga masuk ya, karena terkait sama security, dan manage data. Walaupun manage data nilainya minus 60 karena terkait dengan data transaksi keuangan, kita rekomendasikan untuk dimasukkan ya manage data ini. Kemudian manage program nilainya memang positif, bagus ya. Manage requirement definition, manage solution. Nah, yang warna kuning ini masuk waktu itu sifatnya direkomendasikan masuk ya, tapi nanti yang warna hijaunya itu udah pasti masuk, yang warna kuningnya itu direkomendasikan untuk masuk. Kira-kira seperti itu. Jadi total ada berapa tuh Pak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ya 18. Jadi mereka punya 18 objektif. Satu dari hasil desain faktor ya, kemudian yang lainnya dari rekomendasi. Artinya memang hasil dari desain faktor itu tidak bulat-bulat kita gunakan. Jadi ada beberapa yang kemudian hasil diskusi. Kayak misalkan contoh, ada yang nilainya kurang. Kayak misalkan di mana tadi di manage enterprise arsitektur ini sebetulnya ya Pak ya. Karena LPDB itu mengembangkan atau merencanakan IT, mengembangkannya juga dan sebagainya, maka mereka wajib punya manage enterprise arsitektur. Karena apa? Mereka harus punya IT master plan, ya kan? Walaupun nilainya minus 15 di sini, ya, kita tetap rekomendasikan harus punya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian manage budget and cost itu penting buat mereka, karena kan mereka ini lembaga pemerintah kan, budget dan costnya kan diaudit, ya. Jadi mereka memasukkan manage budget and cost, ya. Kemudian manage data juga nih kan, di sini nilainya kan kecil minus 60, tapi menurut kita penting, jadi kita masukkan manage data. Jadi kembali lagi ya rekan-rekan sekalian, desain faktor itu bukan sesuatu yang harus kita ikuti sepenuhnya. Balik lagi nanti kita berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kayak gitu. Dan kebetulan metodologi yang kita terapkan kemarin itu memang tidak berdasarkan musyawarah mufakat. Jadi mereka masing-masing melakukan proses pengisian sendiri. Ya. Jadi akibatnya hasilnya agak kurang convergent ya, kurang biasa hasilnya ya. Jadi nggak konvergen. Nah, makanya satu hal yang sangat penting dari pengalaman kami di sini adalah rekan-rekan pada saat melakukan desain faktor itu jangan ngisi sendiri-sendiri. Kumpul bareng top manajemen sampai staff IT-nya. Kemudian kita sebelum memasukkan jawaban terhadap pertanyaan desain faktor itu kita sepakat dulu agar hasilnya konvergen. Karena kalau ini kan hasilnya kan ini contohnya Pak ya. Ini masing-masing dia minta punya persepsinya sendiri-sendiri. Mereka ngisi, kita kumpulkan, kita rata-rata kita cemplungkan ke dalam toolkit, ya. Nah, akibatnya yang terjadi adalah objektifnya seringkali kontradiktif. Objektif yang cukup penting malah nggak dapat, karena kan tiap orang top manajemen sama ini kadang-kadang suka perspektifnya berbeda ya. Seperti itu. Nah, akibatnya pada saat kita melakukan proses review terhadap hasil desain faktor, masih ada proses-proses di mana kita melakukan pendekatan konsultatif ya, agar kita bisa mendapatkan objektif yang kira-kira fit sesuai dengan kondisi LPDB. Nah ini pembelajaran yang mungkin diterapkan, perlu diterapkan di Incomplete nantinya pada saat desain faktor itu musyawarah mufakat Pak. Jangan kita sebarkan formnya, kita diisi masing-masing. Karena apa? Nantinya nggak sinkron, kontradiktif hasilnya, bias. Akibatnya fungsi konsultannya jadi lebih banyak di sini ya. Tapi itu karena permintaan dari mereka. Mereka nggak mau menggunakan metode kumpul bareng, bicara secara musyawarah mufakat untuk setiap pengisiannya. Mereka mau biar aspirasi mereka sendiri-sendiri gitu. Pada saat dikumpulkan jadinya agak kontradiktif. Ya. Akibatnya memang banyak kerja-kerja konsultatif di mana kita merekomendasikan. Ya. Oke, lanjut Pak Uda. Oke, nah kita masuk ke pembagian pedoman dan prosedurnya ya. Nah, dari hasil yang tadi ya Pak ya, dari hasil pemilihan objektifnya itu, ujung-ujungnya semua tuh harus kita jadikan dokumen rujukan. Ada pedoman, ada prosedur, ya. Ada pedoman, ada prosedur. Nah, pedoman, atau coba dilihat di sini ya, minta dibuka satu-satu ya.
Di sini ada pedoman 01, ya. Nah, pedoman 01 ini adalah pedoman dukungan bisnis kepatuhan terhadap regulasi internal dan eksternal. Coba keterangannya apa Pak Abdal di sini? Nah, pedoman ini ya merupakan penjabaran dari objektif EDM 01 dan PEA 03, Ensure Governance Framework Setting and Maintenance dan Manage Compliance with External Requirement. Masuk ke sini. Jadi kita bikin pedoman itu bisa aja berubah namanya Pak. Tapi intinya di pedoman itu yang masuk adalah objektif ini. Kan nggak mungkin kita bikin pedoman prosedurnya dalam bahasa Inggris kan? Dan kita harus juga menyesuaikannya dengan nomenklatur pemerintahan. Ya. Nah, kalau dilihat di sini pedoman dukungan bisnis dan kepatuhan itu sebenarnya adalah Ensure Governance Framework Setting and Maintenance dan Manage Compliance with External Requirement. Gitu. Nah, kemudian di sini ada sub pedoman pengukuran kinerja dan sub pengendalian internal kepatuhan. Jadi nanti ada subnya nanti ya. Boleh nanti kasih contoh ininya nggak apa-apa kalau untuk yang ini. Terus kemudian nanti dari pedomannya ada SOP-nya Pak. Ada SOP pengelolaan kepatuhan IT dan ada SOP untuk audit eksternal IT. Nah, boleh dibuka contoh pedomannya. Ya, ini pedoman yang sifatnya umum. Jadi pada dasarnya kita menyusun pedoman dan prosedur dari COVID juga, ya. Cuman kita rubah gitu loh. Karena ini konteksnya kita dengan lembaga pemerintah, Badan Layanan Umum Pemerintah, istilah-istilahnya nomenklaturnya itu diksinya pakai diksi bahasa pemerintahan. Nah ini contohnya. Pengelolaan kepatuhan TI. Nah, ini SOP-nya ya. Kalau pedomannya boleh, pedomannya dulu. Nah, ini contoh pedomannya, pedoman dukungan bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi eksternal dan internal. Ini daftar isinya, ya. Maksud dan tujuan, maksudnya ini Pak, maksud dan tujuan diambil dari COVID Pak, tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di purpose and description di situ. Jadi kalau diperhatikan itu kita ngambilnya dari COVID yang governance and management objective yang 300 halaman itu. Referensinya. Nah, sama ruang lingkupnya juga ini ngambil dari deskripsi nih. Kalau ini ngambil dari purpose, ini ngambil dari description. Ya. Lanjut ke bawah, Pak Benar. Ini semua dari COVID Pak. Ya. Terus referensinya, nah kebetulan kalau ini pemerintahan referensinya banyak Pak. Bukan hanya ini ya, tapi ada peraturan presiden, putusan menteri, dokumen kontrolnya dari COVID-nya sendiri, CMMI Cyber Maturity Platform, ISO 38500, ISO-nya tata kelola IT, 27000, ISO-nya keamanan informasi. Karena kalau audit juga ada masuk keamanan. Lanjut. Nah, di sini ada definisi. Coba definisinya Pak Abdal. Ini pedoman loh ya, kita belum bicara prosedur ya, baru pedoman. Nah, ini definisinya. Ya. Definisinya banyak biasanya dijelaskan di situ. Nah, ini ketentuan umum dari prosedurnya. Memastikan adanya pengaturan dan penggunaan kerangka kerja tata kelola IT. Ini semua poin-poinnya Pak. Diambilnya dari mana Pak? Dari COVID Pak. Semua poin-poin itu dari COVID. Dari sini semua ngambilnya. Ya. Jadi kita bukan karena orang cerdas gitu loh Pak. Kita nyontek sebetulnya. Ya. Cuman kita tahu cara memodifikasinya. Itu aja. Nah, ini ngambilnya dari sini Pak. Ngambilnya dari sini. Diterjemahkan dengan bantuan ChatGPT. Zaman kemarin belum ada ChatGPT ya. Oh, ini effort sendiri kita Pak menerjemahkan sendiri. Ya, 2 tahun yang lalu sih sebetulnya ya. 2 tahun lalu kita sudah bikin ininya. Dia butuh 1 tahun untuk
pengesahannya karena di birokrasi memang susah, baru akhir tahun ini dijalankan. Ya, ini Pak. Jadi pedoman itu ngambil dari sini, ya, ngambil dari sini. Oke, ini semua aktivitasnya kita ambil. Tapi kita susun berdasarkan levelnya. Kalau ini kan masing-masingnya 2, 3. Semuanya kita kumpulin, kita susun yang level 2, semua 3, semua baru nanti kita masukkan menjadi pedoman. Nah ini, ya. Jadi, wah, kalau misalkan hebat juga ya bisa bikin seperti ini ya. Enggak Pak, kita nyontek gitu kan. Nyontek dari COVID sebetulnya ya. Gitu. Dan seterusnya Pak ya, ya pedoman kayak gitulah. Nah sekarang pedoman itu diturunkan lagi jadi prosedur, ya. Nah, contohnya prosedur ya, Pak Dar. Nah, ini jadi prosedur kan? Coba keterangannya apa, Pak Dar? Itu revisi sih Pak. Oh, revisinya ya. Oh, revisinya. Oh, ya. Ini revisinya Pak Indro nih. Oke, sekarang kita masuk prosedurnya. Tapi sekali lagi Pak, pedoman dan prosedur ini wajib dilaksanakan, ya. Dan seperti dalam proses pengukuran COVID ya, performance management, kalau punya definisi, punya pedoman dan prosedur tapi nggak dijalankan, nggak akan capai nilai 3, ya, nggak akan capai nilai 3. Nah ini pedomannya ya, pedomannya oke, dasar hukumnya apa? Ya kalau di pemerintah selalu begitu Pak, dasar hukum, kualifikasi pelaksanaan. Dia template-nya template standar sana ya Pak ya, bukan template yang ini. Jadi setiap organisasi beda-beda template-nya. Dasar pertimbangan ya kayak gitulah kalau model-modelnya ini, pertimbangan, dasar hukum kayak gitu, penjelasan singkat, pengendalian pemantauan ya, tujuannya apa, peringatannya apa, tanggung jawab dan wewenangnya siapa, pelaksananya siapa gitu kan. Nah ini definisinya ya. Terus kemudian lanjut Pak Abdal. Nah ini flowchart-nya Pak. Jadi kalau dalam prosedur kan bentuknya flowchart ya gitu. Tapi Pak kalau nggak pakai flowchart gimana? Boleh pakai narasi aja boleh. Cuman kan orang lebih visual, cowok-cowok kan lebih visual Pak, lebih gampang melihat gitu loh. Gitu. Ketimbang mendengarkan ya kalau cowok Pak ya. Nah kita buat seperti ini. Ini flowchart SOP pengelolaan kepatuhan ya. Dimulainya dari sini. Uraiannya Kepala Subdivisi Tata Kelola dan Keamanan TI dan Kepala Divisi TSI melakukan identifikasi atas kebijakan terkait TI secara berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun ya. Dari sini nih begini ya, ini sesuai dengan flowchartnya mereka ya. Template-nya kayak gini Pak ya, bukan karena kita. Susunan flowchartnya kalau LPDB seperti ini Pak, jadi kita ngikutin. Persyaratan kelengkapannya dokumen tata kelola TI, outputnya adalah compliance register dan form monitoring compliance ya. Jadi setiap proses itu ada outputnya Pak, di mapping. Terus kemudian Kepala Divisi Tata Kelola dan Keamanan TI melakukan penanggung atas identifikasi kebijakan terkait ya. Nah ini kalau kepala peninjauan ya sifatnya tinjauan, terus Kepala Subdivisi Tata Kelola TI dan Keamanan TI berikutnya melakukan evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan terkait TI yang telah disetujui oleh Kepala Divisi. Asalnya selesai. Outputnya adalah form monitoring compliance. Kayak gitu ya. Keterangan ini tambahan ya. Nah ini contoh SOP pengelolaan kepatuhan. Kalau jadi gambar kan sebetulnya sedikit jadinya ya. Oke kita lanjut di bawahnya Pak Abdal. Habis. Coba satunya lagi, SOP satunya lagi. Ini kan kepatuhan. Jadi sekali lagi dokumen-dokumen rujukan ini harus dilaksanakan ketika sudah jadi. Ya kalau kita sudah melaksanakan berarti kita sudah secara konsisten mengintegrasikan proses bisnis kita dengan proses IT. Nah ini auditnya, ya audit, bla 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 bla, gitulah kalau pemerintahan ya Pak ya, banyak sekali ininya. Kita bisa lanjut ke bawahnya. Terus, ya sedetil inilah kalau di LPDP sedetil ini. Mungkin kalau nanti incomplete buat nggak harus detail juga nggak apa-apa ya. Yang penting flowchartnya yang paling penting kayak gini. Ya. Ini flowchartnya agak lebih panjang Pak. Jadi saya kalau ceritain kayaknya ya panjang lah pokoknya gitu kan seperti itu. Tapi intinya adalah ada outputnya di sini, ya ada outputnya. Nah ini proses-prosesnya dijelaskan, uraian prosedurnya. Ini kita yang buat Pak.
kita yang buat. Kalau yang ini, flowchart ini nggak ada di COVID, tidak ada di COVID, dan kita harus mewawancarai mereka, gitu. Tidak ada di COVID, kita harus mewawancarai mereka, dan kita harus memastikan aktivitas yang kita buat ini, itu berkesesuaian dengan aktivitas yang ada di dalam COVID. Jadi pada saat diaudit, aktivitas yang ada di dalam COVID itu ada di sini. Tantangannya di situ, ya. Nah, jadi pada saat misalkan LPDB mau melakukan audit, udah jelas prosedurnya seperti ini, ya. Outputnya apa yang diharapkan, inputnya sebetulnya input ya. Ini input, ini output. Nah, itu adalah dokumen-dokumen yang ada di dalam tata kelola LPDB. Sebetulnya bukan hanya tata kelola, mereka juga ya melalui kerjasama dengan kami melaksanakan kegiatan implementasi sistem manajemen keamanan informasi berbasis ISO 27001. Ya, selain ini, oke. Ini pun sebetulnya udah relatif banyak ya, 18 objek itu banyak. Jumlah dokumennya berapa Pak Abda? Cuman kita susun dokumennya sedemikian rupa dalam bentuk prosedurnya itu ada subprosedurnya. Jadi kalau kita bicara dokumennya itu secara jumlah itu kelihatan nggak banyak, tapi sebetulnya di dalam dokumen prosedur itu ada subprosedur. Ya, subprosedur. Jadi dokumen itu nggak banyak sekali. 54 prosedur, 7 pedoman. Banyak juga ternyata. Tapi itu pun dari disusun dengan ini ya. Ada 7 pedoman, pedomannya ada 7, prosedurnya ada 54. Kayak gitu. Tapi itu mungkin akan banyak di incomplete, tapi sedikit nanti di teman-teman. Ini karena gitu Pak ya. Ya, kira-kira gitu. Nah, semua dokumen rujukan itu sesuatu yang kita sebut living dokumen. Dokumen yang hidup. Jangan sampai kita bikin kayak gini terus kemudian dimasukkan ke dalam arsip gitu ya. Nggak ditengok-tengok. Karena apa? Akan diaudit, diukur tingkat kematangannya. Dari situ kita bisa tahu sejauh mana integrasi proses bisnis kita dengan proses IT. Kalau nilainya 3 berarti udah bagus itu. Kalau nilainya 1 berarti jauh dari bagus itu. Apalagi 0 nggak ada proses IT, 0. Biasanya kalau baru mulai antara 1 dan 2. Tapi kalau sudah 2-3 tahun bisa mencapai nilai 3 itu bisa. Nah, dari situ kita bisa melihat ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sejauh mana organisasi kita sudah terintegrasi dengan IT. Kalau nilai level maturity-nya udah bisa di atas 3, itu kita bisa pastikan organisasi kita lumayan punya pengelolaan IT yang bagus, dan kedepannya mungkin bisa bersaing lah dengan organisasi bisnis lainnya. Khususnya misalkan incomplete yang memang juga harus memikirkan persaingan dengan landscape ya, misalnya di landscape industri keuangan kan ada bank, ada fintech, ada koperasi, ada apa lagi? Ada leasing mungkin ya, dan seterusnya ya, macam-macam. Itu kan crowded tuh ya, crowded sekali, dan pada akhirnya kita sebenarnya bersaing dengan mereka kan, kayak gitu. Walaupun kita punya segmen masing-masing, tapi teknologi informasi membuat segmen customer kita semakin convergent, semakin seolah-olah kayak homogen gitu, ya, semakin homogen. Karena teknologi membuat kita jadi sama, ya, kemampuannya. Istilahnya demokratisasi kemampuan. Contoh gini, contoh. Dengan adanya internet, kita kan ada semacam demokratisasi informasi kan. Semua orang bisa mengakses informasi gitu. Dengan adanya ChatGPT, kita ada demokratisasi kecerdasan ya, benar nggak? Kita bisa seolah-olah cerdas padahal jawabannya dari ChatGPT kan, gitu. Nah, begitu juga teknologi terkait dengan ekonomi itu bisa membuat demokratisasi ekonomi. Akses ekonomi bisa diakses karena adanya teknologi. Itu sesuatu hal yang nggak bisa dihindari. Kembali lagi, kalau kita melawan teknologi pasti kita tergilas. Kalau kita melawan teknologi pasti kita tergilas. Tapi kalau kita merangkul teknologi, ya semoga kedepannya kita bisa bersama teknologi berkembang pesat. Ya, contoh yang tadi masalah taksi online dan taksi konvensional. Semua taksi yang konvensional kecuali Bluebird itu pada menentang keberadaan Gojek dan Grab ya. Uber juga dan sebagainya. Tapi seiring dengan waktu, Bluebird yang merangkul Gojek itu bisa survive. Ya, karena merangkul teknologi tidak menjadikannya musuh. Nah, ke depan lembaga keuangan ini, bukan hanya ke depan, yang saat ini pun sudah terjadi, itu IT sudah menjadi panglima dalam meng-create model bisnis baru.
a new technology, it's mean a new business opportunity. Teknologi baru men-create peluang bisnis baru itu di landscape industri keuangan udah seperti itu. Ya, jadi teman-teman di industri keuangan tuh harus mulai nih sekarang menyadari pentingnya IT, ya. Dan LPDB itu sudah menerapkan. Sebetulnya LPDB ini untuk jadi proyek percontohan Kementerian Koperasi penerapan tata kelola IT ini. Kalau ini sudah berhasil, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan regulasinya akan muncul kayak gitu. Dan ya nanti saya sama Pak Bernhard bisa lah nanti diskusi ya Pak ya, karena kan kita sudah menerapkannya di LPDB, jadi kurang lebihnya mungkin nggak beda jauh ya sesama koperasi kayak gitu ya. Mungkin nanti bisa menjadi masukan buat teman-teman Inkopdit dan sampai level bawah nanti di Kopdit. Baik, ada pertanyaan Pak mengenai hal ini? Mas ada 5 menit lagi untuk makan siang. Monggo Pak. Oh ada 2 Pak, ini Pak, ini silakan Mbak nanti ya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini menyangkut dengan tata kelola. Ini masukan dari kami untuk ini IT Inkopdit. Bagaimana pengembangan dari Kubis Pay yang kami rasakan selama ini menyangkut transferan uang anggota untuk setoran ke koperasi. Bagaimana caranya supaya biaya adminnya kembali ke koperasi? Sekian, terima kasih. Pak Abdullah, kalau ini ranahnya saya. Baik, terima kasih dari Kopdit apa Pak? Oh, familia. Jadi begini, dari kemarin kan saya menyampaikan bahwa IT Inkopdit itu sebagai layanan servis, ya. Nah, kemudian karena regulasi juga sebenarnya kita nggak bisa berjalan sendiri melakukan proses itu, ya. Jadi misalnya kita mau apa bukan hanya di Kubis Pay sebenarnya dengan PPOB itu kan kita nggak bisa menyelenggarakan karena regulasi mengatur bahwa kita ini simpan pinjam, ya. Nah, supaya layanan itu bisa ada, kita menggunakan pihak ketiga. Nah, si partai. Jadi untuk itu mereka mencas Pak, ya. Atas transaksi itu mereka memasang tarif. Nah, tarif itu yang kita teruskan sebenarnya, ya. Jadi kalau misalnya mau transfer ke misalnya dari Sibuhar lewat Kubis Pay ke perbankan misalnya, mereka kenakan tarifnya misalnya 5.500 kalau saya salah. Itu ketentuan dari mereka, bukan dari Inkopdit, ya. Itu standarnya dari mereka. Artinya kalau kita memang tidak bersedia membayar itu, jangan pakai jasa kami. Itu kata mereka, ya. Jadi sekali lagi karena kita memang belum bisa melakukan layanan itu, ya kita harus menggunakan pihak ketiga sebenarnya. Nah, atas itu dikenakan. Walaupun sekarang banyak yang minta ya seperti yang kau penjelasan Pak Abdul ya, bahwa yang pembuat regulasi ikut berbisnis ya, yang BIPS ya, itu memang relatif lebih murah Pak. Nah, jadi menyambung tadi sebenarnya pertanyaannya bukan pertanyaan tapi statementnya Bu Siska dari AMT ya, bukan Siska dari Sejati. Itu memang kami sadar bahwa kita akan harus bergerak maju, ya, harus bergerak maju. Jadi langkah pertama sebenarnya kegiatan kita ini supaya pemahaman kita antara kami yang di Inkopdit yang menyediakan jasa dengan teman-teman di Inkopdit yang menggunakan jasa itu ada sinkronisasi, ya. Jadi ada nyambung lah, kan seperti itu, ya. Walaupun Bu Siska jangan khawatir, ke Inkopdit kami tetap sebagai jasa. Tetapi kalau hanya sebagai servis atau jasa, kami juga nggak bisa hidup, ya, Inkopdit tentunya. Nah, untuk itu kan kami harus memperluas usaha, memperluas segmen pasar. Ya, untuk memperluas segmen pasar itu perlu juga diawali dengan tata kelola di Inkopdit, ya, supaya yang di luar sana bisa meyakini atau ya mempercayai layanan kita itu memang. Nah kalau di kita saya percaya
Jadi yang prioritas itu adalah kepercayaan, trust, ya kan? Jadi teman-teman dari COVID mempercayakan ke kami, ya, kemudian kepercayaan itu kami jaga. Nah, kalau misalnya ditanya, ada dokumen nggak yang menyatakan bahwa COVID yang menitipkan datanya ke Inkobit secara PKSK atau MOU? Saya pikir nggak ada tuh, ya. Tetapi justru itu sebenarnya ya jadi curhat jadi Pak. Itu yang menjadi berat karena di sisi kami nggak ada batasan, ya. Kemudian di sisi teman-teman di COVID juga nggak ada batasan. Jadi batasannya ada sama sekali. Nah, mana GM Oberpas ada. Nah, kalau GM Oberpas menghubungi itu mau jam berapa pun hubungi. Mau jam 12, jam 11, mau hari Minggu, hari Sabtu, ya hubungi. Karena memang itu nggak ada batasan, ya. Jadi baiknya memang harus diadopnya. Jadi ada hak, ada kewajiban. Ya, di sini juga ada konsultansi Pak Meling. Pak Meling ini kan sebenarnya, Pak, ini bagaimana? Nggak ada, Pak. Kok bisa ya? Nah, ya begitulah kami. Itulah keunikan gerakan kami. Nah, yang paling berat itu menjaga kepercayaan itu, Pak, trust itu sebenarnya. Karena tidak ada aturan yang membatasi, ya. Jadi terbuka terus. Ya, jadi menyambung dari familia itu, Pak, ya. Ya, mudah-mudahan kita depan 2-3 tahun lagi kita ya punya perusahaan sendiri yang memang bergerak di fintech sehingga kita bisa langsung berhubungan dengan perbankan, kemudian biaya ya transfernya bisa kita kurangi, kemudian kita bisa share, walaupun sebenarnya sekarang kan di share itu kan ada kembali juga sebenarnya ke COVID-nya. Jadi fee yang kita peroleh dari perekanan kita itu sebenarnya itu kita share juga sebenarnya, ya terbuka saja 40 ke Inkobit, 60% ke primernya, ya Pak. Jadi mohon dukungan Pak ke depan kita, ya bisa punya usaha sendiri. Dan tadi penjelasan Pak Abdullah menyatakan, Pak, jangan-jangan bukan di luar sana itu IT yang mendrive bisnisnya, ya. Nah, tidak menutup kemungkinan di 10 tahun ke depan, ya, setelah kami yang tua-tua ini sudah generasi yang muda ini, nah, itu Pak, ya. Jadi itu mungkin Pak Abdullah, ya. Mungkin saya sekalian deh. Baik, dari si COVID kita kembali ke COVID lagi ya. Ini terkait dengan COVID, apakah dengan adanya tata kelola COVID Doros IT ini bisa kita implementasikan untuk mengelola di tingkat manajemen khususnya SDM, penilaian kinerja, sehingga menjadi satu kesatuan agar harapannya di perusahaan kita atau koperasi kita dapat berkembang dengan SDM yang baik gitu, dengan menggunakan standar atau tools yang di COVID gitu sendiri. Ya, baik. Saya menyambung yang disampaikan Pak Bernard. Memang harus ada PKS. Ya, itu perlu kita pikirkan dan mungkin lebih cepat lebih baik, Pak. Karena selama ini tanpa ada perjanjian tertulis. Nah, untuk jangka panjangnya mungkin besok lusa Pak Bernard pensiun, ganti orang ya belum tentu sama. Iya, siklus manusia berkelanjutan. Jadi mungkin Pak Bernard tadi menyampaikan bisa dihubungi kapan saja, tetapi ketika ganti personil ya belum tentu sama. Dan itu mungkin kami sangat mengharapkan agar secepatnya kita perlu ya buatkan dengan PKS-nya. Terus yang berikut menanggapi kegiatan pelatihan ini memang ada sharing dari beberapa teman-teman bahwa untuk materi yang dipaparkan oleh Pak Abdul, ya saya pribadi menyampaikan bahwa mungkin saya bisa tangkap 30% dan 70%-nya itu PR atau menjadi tanggung jawab Pak Berat dan teman-teman IT Inkobit. Iya, tetapi setelah dijelaskan tentang untuk flowchart-nya dan lain-lain, ini sedikit membuka pemahaman kami bahwa untuk pengelolaan
koperasi kredit yang baik dan benar, good governance kredit corporate, itu mungkin mengacu kepada akses brandingnya. Akses branding itu ada toolsnya, ada 4 perspektif. Nah, kita mungkin bisa samakan dengan yang mau diterapkan saat ini, yaitu tata kelola IT. Tata kelola IT ini mengacu pada COVID 2019. Iya, bisa diintegrasikan. Ya, diintegrasikan. Nah, saat ini memang harus dipaksakan dengan perkembangan zaman 4.0. Memang pengelolaan koperasi kredit itu memang harus dipaksakan, terpaksa dan wajib dijalankan oleh COVID. Karena kalau tidak maka kita akan tergilas, kata Pak Abdul. Itu betul sekali. Dan yang disampaikan oleh Pak GM Obormas bahwa rata-rata anggota kami ini dengan SDM yang sangat minim, tetapi untuk melangkah ke depan kita bicara tentang sustainability, memang COVID harus beradaptasi. Iya, pinjol itu bisnis pribadi, tetapi mereka mampu. Nah, koperasi kredit ini kita masuk dalam satu gerakan, sehingga kita juga harus mampu untuk menampilkan bahwa kita bisa bersaing dengan lembaga keuangan lain. Untuk itu maka kami sangat memberi apresiasi kepada pihak Inkopit yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, dan mudah-mudahan ini harus berkelanjutan, karena kalau memang dari basic IT memang cepat untuk menangkap, tetapi kami dari non-IT ya? Iya, non-IT ini kami butuh tahapan-tahapan untuk pendampingan. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik. Saya coba tanggapi. Silakan. 2 menit Pak. Iya. Baik, terima kasih Bu Irma. Jadi prioritas pertama lah, minta bantuan orang memahami untuk membuat MOU ataupun PKS. Jadi jujur saja kami ini kan ahlinya di bidang teknis ya. Jadi yang menyangkut MOU PKS berhubungan dengan delik hukum atau segala macam itu kami kurang paham. Tapi sebenarnya kami sudah pernah meminta dan sudah diproses, jadi tinggal nanti mengeksekusi. Kemudian yang kedua, sebenarnya bukan hanya Bu Irma yang lambat menerima ya. Saya juga sebenarnya yang setiap hari mengerjakan lambat juga sih Bu. Jadi jangan jangan merasa pesimis ya. Intinya sih sebenarnya kita di sini sama-sama bisa berbagi, kemudian bisa memahami, itu saja sebenarnya. Itu mungkin Saya sebelum dari jam 12, tapi ya kan ada pertanyaan harus dijawab ya 3 menit lah saya coba ya untuk yang masalah masalah transaksi dengan pihak ketiga. Memang kalau kita menggunakan third party pasti ada fee-nya ya buat mereka, dan untuk menjadi jasa fintech seperti payment gateway, peer-to-peer lending segala macam, memang kan kalau masih pakai koperasi agak susah kan, regulasinya nggak bisa gitu ya, kecuali koperasi punya anak perusahaan gitu atau memiliki saham di sebuah perusahaan fintech, mungkin nanti bisa gitu ya. Karena memang mendirikan fintech saat ini juga quite challenging, maksudnya cukup. Kalau dulu memang kebijakan fintech itu karena regulasinya belum begitu kuat, itu gampang, tapi sekarang relatif menantang lah. Tapi sebagai sebuah gerakan saya yakin Inkopit bisa, karena kalau bisa punya anak perusahaan yang terkait dengan fintech yang direncanakan seperti itu bisa mengurangi biaya ya, third party itulah seperti itu. Ya, cuma memang kalau nggak salah memang ada biaya modal awal yang cukup lumayan, terus terikat juga sama regulasi dari OJK dan BI yang jauh lebih sulit dibandingkan di koperasi ini gitu kan. Tapi nggak apa-apa kalau memang tujuannya ini pasti bisa dilakukan gitu kan. Kebanyakan rata-rata individu aja bisa bikin fintech ya, masa Inkopit dan gerakan kita semua nggak bisa bikin fintech. As long as kita nggak punya fintech sendiri ya, kayaknya akan berat gitu ya. Karena kalau kita mau integrasi dengan environment payment nasional itu sulit Pak, akan terkena cas yang tinggi kalau pakai third party terus menerus. Ini tadi pagi saya diskusi sama Pak Melin ya masalah hal ini ya. Memang semalam juga sama saya diskusi ya terkait hal itu. Memang perlu adanya
fintech yang memang menjadi anak perusahaan dari koperasi atau dimiliki sahamnya untuk mengurangi biaya transaksi itu. Yang pertama, yang kedua masalah human resources ya. Di dalam COVID ada manage human resources. Kalau seandainya memang belum terpilih di dalam desain faktor, itu bisa di-include-kan Pak. Dan itu bisa menjadi bagian dari pengelolaan IT khususnya di bidang yang terkait sama SDM IT itu bisa. Ya, jadi bisa dimasukkan di situ, diintegrasikan di situ. Kemudian untuk yang di integrasi dengan framework yang lain yang mungkin koperasi sudah punya, itu COVID itu sangat fleksibel. Jadi kayak ini ya, terkait masalah keamanan informasi ISO 27001 saya masukkan ke dalam. Itu bisa. Terkait dari gerakan koperasi punya framework lagi yang lain yang harus selaras, itu bisa. Intinya COVID itu framework yang open and flexible. Jadi bisa diintegrasikan. Mungkin itu kali jawabannya Pak ya, karena waktunya juga sudah makan siang gitu, udah redup juga cahaya matanya gitu kan. Jadi kita istirahat, break makan siang 1 jam dari sekarang ya. Terima kasih, selamat siang.